Shalom saudara, selamat malam. Bersyukur buat hari ini kita berjumpa kembali malam hari ini dalam ibadah tengah minggu, di minggu yang ketiga di bulan Februari ini. Senang sekali kita dapat beribadah dari tempat kita masing-masing. Saya mengajak setiap kita warga kerajaan dimanapun berada malam hari ini, mari kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kita lewati bersama dengan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, semua ini semata-mata karena anugerah Tuhan yang berlimpah bagi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Mari malam hari ini kita datang pada Tuhan, kita tinggikan Dia, kita nyanyikan iman kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang memberikan kepada kita kemenangan. Haleluya. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan gagah kami. Semua ini semata-mata karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih kalau kami boleh melewati setiap persoalan dan permasalahan. Terima kasih kalau sampai hari ini kami tetap terpelihara sempurna di dalam Engkau. Kami yakin betul, kami percaya bahwa Allah kami hidup. Engkau tidak pernah tinggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyanyikan iman kami di hadapan-Mu malam hari ini. Kami datang karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Kami datang karena kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami datang karena kami percaya Engkau menerima kami Tuhan. Engkau tidak pernah menolak kami waktu kami datang berseru kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan.
Hanya nama Yesus, nama yang beri menang, nama yang beri kekuatan bagi kami. Hanya nama-Mu Tuhan, Kau sumber pengharapan, Kau sumber penghiburan bagi kami. Tiada nama lain, hanya nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Engkau yang memberi kami kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami panggil nama-Mu. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Wah, puji syukur ya saudara ya, kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tanpa terasa kita sudah akan melewati bulan yang kedua ini saudara ya. Kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Maret saudara. Tema kita pada bulan ini adalah tentang garam dunia saudara ya. Beberapa minggu yang lalu, setiap minggu kita mendengarkan khotbah tentang garam dunia. Saya yakin kita semua pasti paham, kita semua pasti mendapatkan sesuatu dari khotbah-khotbah yang kita sudah dengarkan ya saudara ya. Sebab itu malam hari ini saya hanya sharing singkat ya saudara, sharing sedikit tentang tentang garam dunia saudara ya. Khotbah saya ambil dari Matius 5 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, kalimat
kamu pada ayat ini saudara, itu mewakili kita semua ya saudara ya. Kita semua ini adalah garam-garamnya Tuhan bagi dunia ini, amin. Nah, dan kalimat selanjutnya pada ayat ini saudara, itu merupakan suatu peringatan yang sangat serius. Di sini ditekankan bahwa jika garam itu menjadi tawar, itu nggak ada gunanya saudara. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menjadi garam yang tawar. Kita tidak boleh menjadi garam yang tidak berasa ya saudara ya. Karena apa saudara? Karena nggak ada gunanya ya saudara ya. Saudara nggak mungkin beli barang yang saudara tidak butuhkan. Saudara nggak mungkin simpan barang yang sudah rusak atau simpan barang yang udah nggak bisa berguna lagi saudara ya. Oleh sebab itu, begitu juga kita saudara ya. Kita nggak boleh menjadi garam yang tawar. Saudara, saya ini kan suka masak ya saudara ya. Tapi kalau misalkan waktu kita masak ya saudara ya, saya yakin pasti ibu-ibu juga memakai garam waktu masak, karena walaupun ada micin atau kaldu-kaldu yang lain, penyedap rasa yang lain, tapi kalau nggak ada garam itu kayak kurang gitu ya saudara ya. Rasa masakan itu jadi kurang sedap, kurang gurih, kurang gimana gitu ya saudara ya. Jadi garam ini penting saudara ya. Kalau misalkan garam itu menjadi tawar, garam itu tawar, nggak ada rasanya lagi, ya percuma saudara ditaruh banyak di dalam masakan, itu nggak akan ada efeknya, nggak akan terjadi perubahan pada masakan itu, tidak ada terjadi perubahan rasa pada masakan itu ya saudara ya. Lalu bagaimana kita bisa memahami tentang garam ini saudara ya? Apa sih itu garam? Saya rasa kita semua pasti sudah tahu bagaimana bentuk garam, apa itu garam, apa warna garam, dan kegunaan garam itu untuk apa, manfaat garam itu untuk apa. Pasti saya rasa kita semua sudah pada tahu dan paham ya saudara ya tentang garam. Nah, garam itu digunakan juga untuk bahan pengawet saudara ya. Kalau di zaman dahulu ketika mereka belum punya kulkas ya saudara ya, mereka menggunakan garam saudara untuk pengawet. Karena apa saudara? Karena garam itu bisa membunuh kuman-kuman kayak jamur, pokoknya bakteri-bakteri itu nggak suka kalau ada garam saudara. Oleh sebab itu kalau di kesehatan ya saudara ya, kalau kita lagi sakit gigi, kita lagi sariawan, atau bahkan kita sakit tenggorokan, kita sakit amandel gitu saudara ya, pasti langkah alami yang bisa kita ambil di rumah adalah kita sering kumur-kumur mulut kita menggunakan air garam saudara ya. Karena air garam bisa membunuh kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang menyebabkan sakit ya saudara ya. Nah, selain itu garam juga digunakan untuk memberikan rasa pada sesuatu yang tawar saudara ya. Jadi kalau misalkan garam itu tawar, karena kan manfaat garam memberikan rasa untuk sesuatu yang tawar. Nah kalau garamnya tawar, kan nggak ada gunanya ya saudara ya. Jadi udah tawar tapi dapat dikasih tambahan garam tawar juga nggak ada sesuatu yang berubah ya saudara ya. Nah, semua arti-arti yang saya sebutkan tadi itu ada di dalam Perjanjian Lama. Sebuah kisah di dalam Perjanjian Lama yang dapat kita jadikan contoh bahwa garam digunakan untuk memurnikan. Ada satu kisah saudara ya, di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai yang ke-22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawab Elisa, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan
firman yang telah disampaikan oleh Elisa. Saudara, dalam pasal ini kita bisa melihat suatu kisah ya saudara ya, di mana Nabi Elisa datang di sebuah kotanya itu baik ya saudara ya, tetapi ternyata ada hal yang tidak baik saudara di dalam kota itu. Sering terjadi keguguran bayi, pokoknya air yang ada di daerah itu tidak sehat ya saudara ya. Nah, tetapi apa yang digunakan oleh Elisa? Elisa menggunakan sebuah garam saudara ya. Kalau saya baca itu 1 mangkuk garam gitu ya saudara ya, itu untuk menyucikan atau menyehatkan mata air yang ada di situ pada saat itu di dalam cerita ini. Dalam pasal ini garam berfungsi untuk memurnikan. Ia memurnikan air yang baik, yang tidak baik itu. Kehadiran garam itu seharusnya membawa perubahan ya saudara ya. Di dalam pasal ini, di dalam 2 raja-raja ini, air yang tidak sehat, air yang tidak baik itu ketika diberi garam menjadi air yang sehat. Semuanya menjadi baik ya saudara ya, terjadi perubahan di situ saudara. Nah, tetapi kita jangan beranggapan bahwa garam yang melakukan pemurnian itu. Salah ya saudara ya. Garam di sini hanya simbol dari otoritas Allah, otoritas kuasa Allah yang bekerja melalui perkataan Elia dengan apa saudara? Dengan garam itu tadi ya saudara ya. Sama seperti Paulus, dia menggunakan minyak, dia menggunakan kain dan sebagainya ya saudara ya. Tetapi di dalam konteks ini Elisa menggunakan garam karena memang garam juga sesuatu yang baik ya saudara ya, sesuatu yang berharga pada zaman dahulu. Nah, garam di sini bisa berfungsi itu karena apa saudara? Karena perkataan Elisa dan karena kuasa Allah bekerja lewat perkataan itu saudara. Garam di sini dalam kisah ini melambangkan kemurnian atau kekudusan dan kuasa yang memurnikan. Jadi kuasa Allah bekerja sangat luar biasa lewat garam ini saudara. Nah, oleh sebab itu kita juga saudara ya, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu memberikan kualitas-kualitas yang luar biasa di dalam diri orang-orang yang percaya. Amin saudara ya. Ada kualitas yang luar biasa di dalam hidup kita saudara. Tetapi bisa hilang gak sih kualitas yang Tuhan beri untuk kita? Bisa redup gak sih kualitas yang Tuhan berikan untuk kita? Tentu saja bisa saudara. Karena apa? Kualitas itu bisa hilang saudara. Bukan karena Tuhan mengambil kualitas itu, tidak saudara. Tetapi kita yang menimbun kualitas itu. Kita yang mengasingkan diri. Dan ketika kualitas itu hilang, itulah yang disebut garam yang tawar saudara ya. Nah, bagaimana kok garam itu bisa tawar saudara? Kenapa garam bisa menjadi tawar? Ini dalam konteks rohani ya saudara ya. Yang pertama, garam yang tawar itu berarti orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan. Amin saudara. Kita jangan sampai tidak memiliki hubungan dengan Tuhan saudara. Bahkan lebih parahnya lagi, dengan mudah kita meninggalkan Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan dengan sadar, kita meninggalkan Tuhan dengan sengaja. Kita melakukannya karena kita mengingini sesuatu atau kita merelakan iman kita untuk mendapatkan sesuatu. Wah, itu bisa menjadi garam yang tawar ya saudara ya. Ayat paralel yang di Matius 5 tadi itu saudara, ada di Lukas 14 saudara, di mana perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus hampir sama dengan perkataannya yang ada di Injil Matius. Tetapi saudara, penting bagi kita, kenapa kita harus membandingkan ayat paralel ini saudara? Karena ternyata di ayat Lukas 14 ini saudara, Lukas itu ingin menyatakan betapa pentingnya nih perkataan Yesus nih dalam pandangan Lukas. Tuhan Yesus itu bilang gini loh gitu. Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Mari kita baca bersama-sama. Garam memang baik. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Jadi dalam konteks ini saudara ya, Lukas itu, dalam pandangan Lukas itu berkata begini saudara, udah benar-benar sama sekali nggak ada gunanya, bahkan untuk pupuk pun nggak bisa, sehingga itu nggak berguna untuk ladang. Ya benar-benar nggak bisa, nggak ada manfaatnya gitu saudara. Yang bisa apa? Yang bisa ya hanya dibuang sebagai hal yang nggak berguna gitu ya saudara ya, karena nggak bisa memberikan rasa pada sesuatu yang tawar, nggak bisa mengawetkan, nggak bisa pokoknya nggak ada gunanya lah gitu ya saudara ya. Sehingga apa? Di sini saudara, kita harus memperhatikan, Yesus berkata, apa yang kukatakan kepadamu, janganlah kamu kehilangan rasa asin itu. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah kita jangan kehilangan rasa asin itu saudara. Kita jangan kehilangan hubungan dengan Tuhan yang akan terus memberikan rasa asin di dalam diri kita saudara. Hubungan dengan Tuhan itu akan memperkuat rasa itu saudara di dalam diri kita. Untuk apa? Gunanya untuk apa sih saudara? Kenapa sih kita tuh harus jadi garam gitu saudara? Supaya apa? Supaya kita membawa perubahan untuk dunia ini saudara. Kita menjadi representatifnya Kristus nih. Kita mengenalkan Kristus nih kepada dunia. Lewat apa saudara? Kita jadi garam, kita jadi terang ya saudara ya. Kita harus memberikan rasa di tengah-tengah dunia ini. Rasa apa saudara? Mungkin rasa kasih sayang Kristus kita kenalkan ke orang-orang dunia gitu saudara. Janganlah kamu kehilangan rasa asin itu, karena garam yang menjadi tawar tidak dapat diasinkan kembali. Dengan apakah ia diasinkan? Ya sekali tawar tetap tawar, tidak dapat diasinkan lagi. Ini firman Tuhan yang berkata saudara, dan saya coba searching cari tahu gitu kan ya saudara ya di internet, apakah ada cara atau mungkin ada ilmuwan yang sudah pernah mengasinkan garam yang tawar gitu ya saudara ya. Karena kalau saya baca-baca tentang garam nih ya saudara ya, itu tuh ada garam yang tidak murni gitu saudara ya, karena dia sudah melalui proses-proses kimia atau ilmiah yang sudah nggak baik gitu ya saudara ya. Nah, kira-kira ada nggak sih cara untuk mengasinkan garam ini lagi gitu? Kalau garam ini udah garam yang nggak murni ini, supaya rasanya bisa jadi asin gitu. Ternyata nggak ada saudara ya, belum ada ilmuwan yang bisa mengasinkan garam yang sudah tawar gitu saudara ya, atau garam yang sudah rusak, garam yang sudah tidak seperti sifat aslinya gitu ya saudara ya, garam yang tidak bisa membuat rasa asin naturalnya gitu ya saudara. Ternyata memang nggak ada ya saudara ya. Jadi benar-benar kalau udah tawar ya tawar gitu saudara ya, nggak bisa lagi dia memiliki rasa, atau lama-kelamaan mungkin kalau dicuci atau mungkin kalau ditaruh di tempat kayak gini dia bisa jadi asin lagi. Itu no saudara ya, tetap nggak bisa saudara. Ibrani 6 ayat yang keempat yang menyatakan bahwa mereka yang pernah mengecap karunia surgawi dan kemudiannya murtad, mereka tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Mereka tidak dapat dikembalikan. Bagaimana Anda dapat mengasinkan garam yang sudah tawar saudara ya? Tidak ada lagi yang dapat dilakukan dengan garam yang sudah tawar saudara. Apa yang dapat Anda lakukan? Apa yang bisa kita lakukan saudara? Kalau misalkan kita punya garam nih yang nggak ada rasanya nih, garam yang tawar, nggak ada gunanya saudara. Oleh sebab itu kita juga kekristenan kita, iman kita, dikatakan di Ibrani 6 ayat 4 tadi saudara ya, mereka yang sudah mengecap karunia, mereka yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, tetapi mereka memilih meninggalkan Tuhan, mereka memilih keluar dari keselamatan itu, mereka nggak bisa saudara dibaharui sekali lagi, kecuali mereka sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan dan benar-benar balik berubah saudara. Tetapi alangkah jauh lebih baiknya lagi kalau kita tetap menjaga diri kita supaya kita tetap menjadi garam yang bisa memberikan rasa. Kita tidak menjadi orang yang murtad, kita tidak menjadi orang yang meninggalkan Tuhan.
Kita harus tahu, kita harus sadar posisi kita sebagai garam dunia adalah untuk membawa perubahan bagi dunia, saudara. Amin. Yang kedua, garam yang tawar itu apa sih dalam konteks rohaninya di dalam hidup kita? Garam yang tawar itu adalah ketika orang Kristen tidak lagi berfungsi sebagai orang Kristen. Hal yang kedua ini, saudara ya, kita harus sungguh-sungguh mempelajari ya, saudara. Ketika status kita ini adalah anak-anak Allah, saudara, tetapi hidup kita tidak lagi hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita ini adalah ahli-ahli waris kerajaan sorga. Dikatakan kita ini adalah laskar-laskar Kristus. Kita adalah anak-anak umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Tetapi hidup kita, saudara, tidak lagi berfungsi sebagaimana seharusnya. Sebagaimana kita menjadi anak-anak kerajaan Allah, hidup kita tidak lagi berfungsi sebagai orang-orang Kristen, saudara ya. Ini, saudara ya, yang perlu kita perhatikan. Kita tidak lagi hidup dalam ketaatan, kita tidak lagi hidup dalam takut akan Tuhan, kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Secara lahiriah mungkin kita beribadah, saudara, kepada Tuhan, tapi hati dan pikiran kita tidak fokus dan kita tidak tertuju kepada Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima, Paulus memperingatkan kita, saudara, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima, bahwa di akhir zaman akan ada orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Memungkiri kekuatannya itu berarti mereka menjadi sombong, saudara, tidak memerlukan Tuhan lagi di dalam hidupnya. Mereka menganggap wajar hidup di dalam dosa. Mereka berkompromi dengan dosa. Wah, ini hal yang sangat-sangat kekejian bagi Tuhan ya, saudara ya. Dua hal ini, saudara, itu yang menyatakan orang Kristen yang garamnya sudah tawar, saudara ya, yang hidupnya sudah tawar, yang hidupnya sudah tidak bisa berdampak bagi dunia, yang hidupnya sudah tidak lagi bisa memberikan rasa bagi dunia. Saudara, satu hal yang saya mau bagikan malam hari ini kepada saudara, bagaimana tentang cara hidup kita menjadi garam bagi dunia. Mungkin 1 bulan ini kita sudah mendengar banyak khotbah tentang garam, saudara. Ada satu hal yang saya mau tambahkan, mungkin ini hal yang sederhana, saudara ya. Ini hal yang semua orang pasti akan lakukan, dan ini hal yang simpel, saudara ya. Tetapi walaupun ini hal yang simpel, tetapi ini bukan hal yang mudah juga ya, saudara. Karena sampai saat ini pun saya masih bergumul dalam hal ini. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara ya, waktu saya membuat catatan-catatan khotbah ini, Tuhan ingatkan saya tentang satu ayat ini, saudara ya. Di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan, saudara ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, mungkin di dalam ayat ini nggak ada konteksnya dengan garam sama sekali, saudara. Tetapi saya rasa ini penting untuk saya bagikan, untuk kita semua boleh belajar, saudara ya. Lewat hal yang sederhana, saudara, kita bisa hidup sebagai garam di dunia ini. Lewat apa, saudara? Lewat perkataan kita, saudara. Kita nggak boleh memperkatakan hal-hal yang sia-sia, yang hambar, saudara ya. Kolose 4 ayat 6 ini menjadi ayat emas tahunan saya waktu ayat emas tahun baru kemarin, waktu saya mengambil, saya dan suami saya, saudara ya. Saya yakin ini bukan suatu hal yang kebetulan. Saya mendapatkan ayat yang sama dengan suami saya. Awalnya padahal kami diam-diam, saudara ya, nggak ngasih tahu satu sama lain. Tetapi ternyata ayatnya sama, saudara. Kolose 4 ayat yang ke-6 ini, saudara ya. Saya dengan sukacita saya mendapat ayat ini. Saya juga merenungkan ini yang saya pegang selama ini ya, saudara ya. Selama 1 tahun ini mungkin Tuhan mau saya lebih berhati-hati lagi berkata-kata dengan penuh kasih ya, saudara ya. Oleh sebab itu saya juga rindu untuk membagikan hal ini kepada kita semua, saudara ya, bahwa menjadi garam bagi dunia. Kita orang Kristen, saudara, Tuhan katakan kita menjadi garam. Untuk apa sih, saudara? Untuk kita membawa perubahan bagi dunia. Seringkali tadi
saya sudah katakan, membawa perubahan bagi dunia. Saudara sadar nggak saudara bahwa akhir-akhir ini banyak orang-orang yang sudah berkata sudah tidak pakai dipikir lagi gitu ya saudara ya, ngomong udah langsung asal ceplos gitu ya saudara ya, nggak mikir orang bakalan sakit hati atau enggak, yang pada akhirnya dengan perkataan kita bisa melukai hati orang lain. Mungkin dengan perkataan kita yang sengaja atau tidak sengaja kita ucapkan, kita lontarkan, bisa membuat orang kecewa dengan Tuhan loh saudara. Dengan perkataan kita bisa membuat orang itu meninggalkan Tuhan saudara. Bahkan dengan perkataan kita orang itu bisa sakit hati dalam banget gitu saudara. Oleh sebab itu yang saya mau katakan di sini adalah di sini Paulus mengatakan saudara di dalam Kolose 4 ayat 6 ini, kalau kita sama-sama belajar ya saudara ya, sebagai orang Kristen hendaklah kata-katamu jangan hambar saudara. Di dalam bahasa aslinya, hendaklah kata-katamu dibumbui garam. Apa sih artinya saudara? Apakah ini berarti setiap kita ngomong kita harus taruh garam gitu dalam mulut kita? Ternyata enggak saudara ya. Dari sini kita dapat melihat bahwa ada makna rohani dari garam yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini saudara. Kita harus benar-benar memperhatikan saudara apa yang kita katakan. Hal yang sangat simpel, yang sederhana, yang semua orang pasti lakukan dan setiap saat orang pasti lakukan, yaitu apa saudara? Berkomunikasi. Yaitu apa saudara? Yaitu berbicara saudara ya. Berkatalah sebagai orang-orang yang memiliki hikmat di dalam Tuhan, sehingga apa? Sehingga melalui apa yang kita katakan, kita memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Melalui apa yang kita ucapkan, kita menyegarkan jiwa yang lesu, kita menyegarkan jiwa yang mungkin udah putus asa saudara ya. Kita memberikan semangat yang lemah, kita menguatkan mereka yang putus asa. Lewat apa saudara? Lewat perkataan kita yang tidak hambar, dengan perkataan kita yang penuh hikmat di dalam Tuhan saudara ya. Kita menegur dengan kasih, kita memberi jawaban dengan tepat, dengan perkataan yang tidak hambar. Kita dapat mengubahkan hidup seseorang loh saudara. Amin. Ada banyak orang yang hatinya terluka bukan karena tindakan, bukan karena apa saudara, tetapi karena perkataan saudara ya. Di dalam Amsal 25 ayat yang ke-11 saudara, perkataan yang tepat pada waktunya itu seperti emas yang berkilau-kilau, emas yang berharga di pinggan perak. Kalau di dalam firman Tuhan itu seperti buah apel emas saudara ya, tapi yang saya mau katakan di sini adalah emas yang berkilau-kilau, emas yang sangat berharga. Jadi perkataan yang sesuai, perkataan yang tidak hambar, perkataan yang mengandung garam istilah dalam rohani ya saudara ya, yang bisa memberikan rasa untuk hidup seseorang, untuk hidup orang lain, itu sangat luar biasa saudara. Amin saudara. Kesimpulan pada malam hari ini pada khotbah saya di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 tadi saudara, yang sudah kita bahas adalah kita harus menyadari bahwa orang Kristen adalah garam dunia. Garam dunia saudara ya, bukan karena ada sesuatu di dalam diri kita saudara, bukan karena karisma kita, bukan karena talenta yang Tuhan berikan kepada kita, atau bahkan bukan karena daya tarik kita, bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cerdas sehingga Tuhan memilih kita untuk menjadi garam dunia. Bukan saudara ya, tetapi kita menjadi garam dunia karena kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita, kualitas Allah yang terdapat di dalam diri kita yang menjadikan kita sebagai garam bagi dunia. Amin saudara. Karena tanpa Allah di dalam diri kita, kita hanya menjadi garam yang tawar, kita menjadi garam yang hambar, garam yang tidak ada gunanya saudara. Tapi ketika kuasa Allah itu ada di dalam diri kita, kita memiliki hubungan di dalam Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, saya yakin, saya percaya kita adalah menjadi garam yang membawa rasa bagi dunia. Amin saudara. Kita adalah representatifnya Kristus bagi dunia ini saudara. Kita adalah perantara Tuhan bagi dunia ini. Kita adalah orang yang
yang bisa membawa perubahan bagi dunia, memperkenalkan siapa Kristus, siapa juru selamat yang kita percayai bagi dunia, supaya mereka semua juga diselamatkan ya saudara. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh belajar sesuatu Tuhan tentang garam, tentang firman-Mu ini Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami adalah garam-garam Tuhan bagi dunia ini. Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan dipakai Tuhan untuk membawa perubahan bagi dunia ini Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan untuk berdampak bagi dunia ini Tuhan Yesus. Kami mau tetap menjaga perkataan kami Tuhan. Kami mau menjaga hidup kami, menjaga kekudusan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau membantu kami, Tuhan Engkau yang memimpin kami, Tuhan Engkau yang memampukan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika kami menyerahkan diri kami kepadamu, Tuhan akan kuasa Tuhan akan semakin bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan pada malam hari ini. Mungkin mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang sakit Tuhan, mereka yang sedang dalam masalah persoalan. Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang melindungi mereka Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban bagi jalan keluar masalah hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti Tuhan berbicara pada malam hari ini. Tetapi kami percaya Tuhan ada satu pribadi yang senantiasa menjelaskan Tuhan, yang senantiasa memberikan pengertian bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang terus mengingatkan Tuhan anak-anak-Mu bahwa kami adalah garam dunia, bahwa status kami adalah garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.